Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6530 Dendam. Saudara Zilin, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng meraih Feng Ling dan seolah-olah membawa anak ayam, meninggalkan puncak gunung dan kembali ke istana. Baili Zilin sama sekali tidak khawatir Zhao Feng akan membiarkan Feng Ling pergi. Sebaliknya, dia menyentuh lehernya, amarah terpancar dari matanya. Namun, itu bukan ditujukan pada Feng Ling, melainkan ditujukan pada Zhao Feng. Meskipun kau tahu aku menyimpan dendam terhadap Chu Feng, kau tetap ingin menikahi teman Chu Feng. Apakah ini ujian kesabaran saya? Seandainya bukan karena kesetiaan orang tuamu yang tak tergoyahkan kepada ayahku saat itu. Saat menjalankan misi untuk ayahku, mereka bertemu dengan Chu Xuanyuan dan terluka parah hingga meninggal, yang membuat ayahku merasa bersalah. Apakah ayahku mau mengadopsimu sebagai anak baptisnya? Tapi anak angkat tetaplah anak angkat, dan kau hanya bisa menjadi anjingku. Baili Zilin berbicara dengan suara rendah, tidak memikirkan apa yang dipikirkannya, tetapi mengucapkannya dengan lantang. Dia tidak takut Zhao Feng mendengarnya, dan dia juga tidak takut orang lain mendengarnya. Menurutnya, berbicara dengan suara rendah sudah cukup untuk memberi Zhao Feng banyak kehormatan. Di saat bersamaan Chu Feng, dengan penggabungan kekuatan formasi Istana Suci Tujuh Alam, susunan yang menyatu dengan kekuatan Liu telah memasuki objek suci tersebut. Chu Feng ragu-ragu untuk bergerak, dia sedang menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu Istana Suci Tujuh Alam untuk bertindak. Begitu Istana Suci Tujuh Alam bergerak, dan kemudian Chu Feng juga bergerak, Istana Suci Tujuh Alam akan menganggap ada masalah dengan formasi mereka. Mereka tidak akan pernah mencurigai Chu Feng. Tiba-tiba, sifat formasi tersebut berubah, dan gerbang benda suci itu mulai bergetar sedikit. Sementara itu, kekuatan susunan Istana Suci Tujuh Alam semakin menguat, seperti matahari terang yang bersinar ke segala arah. Seluruh langit berbintang terpengaruh, mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah sama sekali tidak dapat melihat situasi di sisi benda suci tersebut. Gerbang menuju relik suci akan segera terbuka, sepertinya ini benar-benar berhasil. Apakah ini metode seorang spiritualis roh dunia? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa hanya seorang spiritualis roh dunia yang dapat membuka reruntuhan itu. Pada saat ini, banyak ahli dari sekte penjara yang matanya berbinar-binar, mereka masih percaya bahwa Istana Suci Tujuh Alam benar-benar membantu mereka mengaktifkan artefak suci tersebut. Pada kenyataannya, Istana Suci Tujuh Alam yang mulai mengendalikan artefak suci tersebut. Pertunjukan sesungguhnya akhirnya dimulai. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa mengendalikan kekuatan benda suci ini. Chu Feng kembali menutup matanya, penampilannya tidak berubah, tetapi aktivasi formasi di dalam tubuhnya telah berubah sepenuhnya. Tak lama kemudian, Chu Feng diam-diam merasa senang, meskipun mengendalikan benda suci agak sulit, benda itu dapat terkikis oleh kekuatan uniknya. Namun, Chu Feng telah memperoleh sejumlah kekuatan dari artefak suci tersebut, sepertinya aku telah unggul. Bum bum bum. Tiba-tiba, gerbang menuju benda suci itu terbuka sedikit. Sebuah retakan muncul di tengah gerbang tersebut, celahnya sangat kecil, kurang dari 1 inci. Sejauh menyangkut benda suci itu sendiri, hal itu sama sekali tidak perlu disebutkan.
Namun ketika celah itu muncul, semua orang terkejut. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengamati dengan saksama apa yang ada di balik pintu itu. Cahaya merah gelap menyembur keluar dari celah di pintu. Pada saat ini, tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte penjara dan istana suci 7 alam menjadi tegang. Bahkan para anggota kuat sekte penjara yang berdiri di 4 platform tinggi pun ikut berdiri bersamaan. Namun, cahaya itu terlalu cepat. Sebelum mereka sempat bergerak, cahaya itu telah menembus formasi istana suci 7 alam dan menyelimuti Chu Feng dan para junior lainnya. Apa ini? Pada saat itu, generasi muda sekte penjara semuanya agak panik. Istana suci 7 alam, apa yang sedang kau lakukan? Pada saat yang sama, sebuah kutukan penuh amarah terdengar. Itu adalah Changli dari faksi netral. Meskipun cahaya merah gelap itu tidak secara langsung melenyapkan Chu Feng dan yang lainnya. Namun generasi muda yang terperangkap dalam bayang-bayang juga merasakan penderitaan itu. Selain itu, cahaya tersebut menyegel Chu Feng dan yang lainnya. Mereka yang berada di luar tidak bisa masuk, dan mereka yang berada di dalam tidak bisa keluar. Chu Feng. Suara Egi juga terdengar di telinga Chu Feng. Tidak apa-apa, ini metodeku, ini formasi pertahanan yang diciptakan dengan kekuatan artefak suci. Meskipun jangkauan formasi pertahanan ini terbatas, setidaknya dalam jangkauan benda suci ini, ia dapat melindungi saya, Chu Feng menjawab. Jadi, kau sudah menguasai artefak suci itu? Mendengar itu, Egi sangat gembira. Namun Chu Feng berkata, tidak, kekuatan benda suci ini sangat luas dan luar biasa aneh. Membangkitkannya itu mudah, tetapi menguasainya itu sulit. Ini adalah batas kemampuan saya saat ini. Namun, meskipun saya membuat formasi pertahanan ini, tujuan utama saya adalah untuk melindungi diri saya sendiri. Untuk mencegah mereka mengetahui bahwa saya mengendalikan artefak suci tersebut dan dengan demikian mengambil tindakan terhadap saya. Namun sebenarnya, ada kegunaan penting lainnya. Ia dapat mengelabui sekte penjara dan istana suci 7 alam. Biarkan mereka salah mengira bahwa formasi istana suci 7 alam yang menyebabkan benda suci itu berbalik menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka melancarkan serangan terhadap para junior dari sekte penjara. Lagi pula, tanpa kekuatan bayi penjara dari para junior dari sekte penjara ini, susunan kendali istana suci 7 alam tidak akan mampu memasuki benda suci dengan lancar. Mendengar itu, mata Egi berbinar. Jadi, penderitaan mereka juga disebabkan oleh caramu? Apakah itu dilakukan dengan sengaja? Lagi pula, generasi muda sekte penjara semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan dalam berbagai tingkatan. Jika Anda ingin menggelar pertunjukan, Anda harus melakukannya sampai tuntas. Tapi ini baru permulaan. Pertunjukan sesungguhnya akan dimulai setelah kekuatan ini menembus lebih jauh, Chu Feng menjawab. Acara yang sebenarnya? Apa itu? Tanya Egi penasaran. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya, jawab Chu Feng. Sungguh misterius, Egi mengerutkan bibirnya, tetapi matanya menunjukkan antisipasi. Saat ini, karena Chu Feng juga perlu berpura-pura kesakitan, dia tidak perlu lagi menutup matanya. Maka Egi mengikuti pandangan Chu Feng dan mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, pandangan mereka tertuju pada pria berkulit gelap itu. Orang ini tak lain adalah kaki tangan Chen Hui. Sebelumnya,
Ketika Chu Feng menyatu dengan kekuatan formasi, dia berulang kali mengancam Chu Feng secara diam-diam. Namun, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia memegangi kepalanya, berguling-guling di tanah, mulut dan matanya meringis kesakitan. Chen Hui merasakan bahwa kondisinya tidak baik dan menghampirinya untuk memberinya pil berharga. Namun penderitaan orang ini tetap tak berkurang. Chen, Tuan Muda Chen Hui, saya telah mempermalukan Anda. Orang ini tidak hanya gagap saat berbicara, tetapi juga menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa dialah yang paling reaktif di antara generasi muda yang terjebak di sini. Meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi, namun dalam situasi ini, orang lain hanya akan berpikir bahwa dia memiliki kemampuan yang lemah untuk mengatasi masalah. Dia merasa malu akan hal ini. Chen Hui juga merasa aneh, karena dia juga mengalami efek negatif dari kekuatan artefak suci tersebut. Ini jelas tidak seburuk itu. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa pasangannya tiba-tiba menjadi seperti ini. Haha, Chu Feng, kenapa anak itu terlihat lebih kesakitan daripada yang lain? Apakah karena kamu memberinya perlakuan khusus? Egi bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, jawab Chu Feng. Oh, bukankah kau bilang kau tidak akan merendahkan diri sampai ke levelnya? Senyum Egi menjadi semakin jahat. Maksudku, jangan diambil hati, tapi aku akan menyimpan dendam, kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.